Hai, apa kabar? Saat ini saya mau berbicara tentang masalah vaksinasi. Kita tahu bersama bahwa proses vaksinasi begitu heboh di negara kita ini. Terutama ada orang-orang tertentu atau komunitas tertentu yang merasa bahwa vaksin ini kurang pantas untuk dilakukan, atau program vaksinasi nasional ini dipertanyakan. Yang dipertanyakan apakah vaksin ini layak dipakai atau tidak. Kita tahu bahwa vaksin yang sedang dikirim ke Indonesia yang dibeli oleh pemerintah adalah vaksin Sinovac yang berasal dari Tiongkok atau buatan Tiongkok. Kita tahu bahwa Indonesia juga sedang memproduksi vaksin sendiri yang namanya vaksin merah putih. Tapi karena berhubung vaksin ini belum selesai uji klinis secara lengkap, tuntas, maka pemerintah mengambil keputusan cepat beli vaksin Sinovac asal dari Tiongkok dalam rangka untuk meminimalisir penularan COVID-19. Menurut saya ini sangat positif. Saya berpikir akal sehat saja bahwa pemerintah melakukan segala sesuatu untuk rakyat. Walaupun banyak yang pesimis bahkan melihat bahwa program vaksinasi nasional ini kurang pantas dilakukan karena pertanyakan tingkat efikasi dari vaksin Sinovac ini. Kita tidak usah terlalu jauh berpikir soal masalah ini. Saya to the point aja karena kita menyaksikan sendiri kemarin Bapak Presiden mendahului memvaksin, menerima suntikan vaksin Sinovac, dan hingga saat ini aman-aman saja. Ya, kemudian kemarin dilanjutkan oleh aparatur negara, ada juga perwakilan dari beberapa agama, bahkan ada perwakilan juga dari kaum milenial yang kita lihat diwakili oleh Raffi Ahmad, ya, seorang artis. Oke, saya langsung saja berbicara soal vaksin. Sebenarnya menurut hemat saya bahwa vaksin ini baik, dan saya yakin bahwa vaksin ini sudah diuji klinis secara baik dan dengan ketelitian, kehati-hatian, ya, dengan pendekatan ilmiah yang saya pikir tidak mungkin ada para pembuat vaksin ini mau mencelakakan kita. Vaksin ini tentu akan terus ada riset untuk pengembangan terus, tetapi kita harus yakin bahwa bukan hanya Indonesia yang disuntik vaksin, bahkan yang membeli vaksin Sinovac ini bukan hanya dari negara Indonesia tetapi dari negara-negara lain. Seperti kita lihat di Israel, mereka menggunakan vaksin sendiri, tetapi mereka sudah hampir 90% selesai program vaksinasi nasional mereka. Nah, persoalan di Indonesia ada orang-orang tertentu yang mempertanyakan itu, bahkan menolak mentah-mentah untuk tidak mau divaksin, bahkan memprovokasi atau mengajak orang untuk jangan ikut divaksin. Nah, saya kira sebenarnya sudahlah kita seperti itu. Kalau memang Anda tidak setuju atau ada orang-orang tertentu yang tidak setuju untuk program vaksinasi nasional ini, ya sudah, cukup diam saja, tidak usah melakukan provokasi atau menakut-nakuti atau nada-nada pesimis, bahkan disampaikan di depan publik. Saya kira ini akan membuat keresahan. Saya berpikir kalau memang menolak untuk divaksin atau tidak setuju dengan program ini, ya menurut saya cukup diam saja. Asal yang penting mereka-mereka ini dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Mereka harus secara ketat mendisiplinkan diri mereka sendiri untuk menjaga imun mereka. Karena takutnya orang-orang yang tanpa gejala, walaupun dia sudah positif sebenarnya, positif COVID-19, cuma karena imunnya baik atau dia sehat, dia tidak terasa. Tetapi ketika dia ada bersama-sama dengan orang yang kebetulan memang imunnya sedang sementara down, itu berbahaya, berpindah, dan orang lain itu akhirnya tertular. Nah, saya kira orang-orang yang tidak mau divaksin, ya saya kira mereka harus memastikan bahwa mereka betul-betul dalam keadaan tidak terpapar dan mau siap untuk dikarantina ketika mereka terindikasi bahwa positif. Atau kalau memang tahu bahwa dirinya terindikasi positif COVID-19, jangan enggan-enggan untuk melapor. Nah, saya kira seperti ini yang perlu dilakukan. Tidak usah kita berkoar-koar atau berteriak untuk mengatakan bahwa vaksin ini tidak jelas, bahkan vaksin ini berbahaya, bahkan memprovokasi orang untuk tidak usah ikut program vaksinasi nasional yang dilakukan pemerintah secara gratis. Saya kira bukan begitulah. Itu tidak fair menurut saya, karena kita harus juga melihat bahwa yang dilakukan oleh pemerintah adalah tentu untuk kebaikan kita bersama.
saya melihat indikasi bahwa pemerintah itu sangat komitmen dengan apa yang mereka lakukan dalam rangka untuk mengatasi masalah COVID ini. Terutama kita lihat bagaimana Bapak Presiden, seorang presiden, orang nomor 1 di negara kita, yang betul-betul dengan sikap patriotisme, dia siap untuk duluan untuk divaksin. Nah, ini pertanda bahwa sebenarnya tidak perlu kita meragukan itu. Ya, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah. Saya bukan seorang yang berpihak kepada pemerintah, tetapi saya hanya orang yang berpikir secara akal sehat. Saya melihat mana yang menurut saya rasional, itu perlu dijelaskan, perlu di clearance, ya. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita ikut program vaksinasi. Tidak perlu rasa khawatir, karena proses vaksinasi juga nanti tidak semerta-merta langsung menyuntik kita, tidak. Akan ada proses pemeriksaan lebih awal, diperiksa suhu badan kita, suhu tubuh kita diperiksa, atau diperiksa juga, ditanyakan juga tentang mungkin kita punya story, ya, tentang penyakit kita, penyakit bawaan kita, yang mungkin bisa berbahaya. Nah, oleh sebab itu mereka yang punya penyakit-penyakit bawaan atau mungkin ada sakit, kebetulan sakit, itu ditunda proses vaksinasinya sampai benar-benar dipastikan dia sehat. Dan memang proses vaksinasi ini masih diprioritaskan oleh tenaga kesehatan, dan nanti seterusnya akan untuk semua orang. Nah, oleh sebab itu intinya di sini, poinnya di sini adalah saya hanya ingin mengclearance bahwa mari kita melihat bahwa program vaksinasi nasional ini sesuatu yang baik, kita harus sambut dengan baik, tidak usah ada rasa cemas. Dan yang paling penting adalah kalau kita memang mau mengikuti program vaksin ini, tentu kita juga harus berdoa. Jangan lupa Tuhan, karena kehidupan kita juga semuanya diatur oleh Tuhan. Mau vaksin yang terbaik, tapi kalau memang Tuhan memang sudah mau panggil kita, ya sudah, memang itu sudah ajal kita. Tetapi jangan kita melihat bahwa kehidupan kita ditentukan oleh vaksin. Dan saya masih berpikir positif bahwa Tuhan juga yang menghendaki bahwa proses pembuatan vaksin ini sesuai dengan rencana Tuhan juga. Jadi Tuhan memakai orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, dipakai Tuhan untuk menciptakan vaksin untuk supaya kita bisa disuntik dan kita bisa mengalami penurunan untuk penularan virus COVID-19. Saya kira seperti itu. Ingat bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan juga, para medis itu adalah alat-alat Tuhan yang memang Tuhan sudah berikan karunia, kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu yang baik, untuk kita semuanya. Oleh sebab itu mari kita doakan program vaksinasi nasional ini. Kalau sekali lagi, kalau memang Anda siap untuk divaksin, ya Anda tentu lakukan secara profesional. Tetapi bagi Anda yang tidak siap, ya saya pikir cukup diam saja, nggak perlu provokasi orang, nggak perlu ajak-ajak orang untuk tidak usah ikut program ini. Cukup Anda diam saja untuk Anda diri sendiri. Tetapi yang paling penting, kalau Anda tidak mau mengikuti program ini, Anda harus memastikan diri bahwa Anda itu memang betul-betul sehat, dan Anda siap untuk mendisiplinkan diri juga untuk selalu menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, bahkan hal-hal yang lainnya yang terkait dengan pencegahan COVID-19. Saya kira hanya itu dari saya. Terima kasih. Oke.